Bahasa Al-Quran huwal awwalu. Awalu di situ awal. Makna awal Allah bukan banding dengan kita. Allah awal. Kalau kita manusia bandingan. Umpama siapa yang pertama masuk ke dalam ruangan, itu awal juga. Siapa yang akhir? Umpama yang terakhir, akhir pula. Awal yang ada pada manusia, akhir yang ada pada manusia tidak boleh sama dalam ayat huwal awwalu wal akhiru. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali faedahnya hasar. Hanya saja kuciptakan manusia adalah beribadah kepadaku. Maka liya'budun, lam tersebut faedahnya hikmah. Lam lil hikmah, bukan tujuan. Karena Allah bertujuan menciptakan sesuatu, Allah bersifat kurang. Tapi situ bukan tujuan Allah. Hikmah. Tujuan dengan hikmah beda. Ketiga-tiga ilmu itu adalah butuh. Tetapi nomor satu butuh ilmu tauhid, kedua fikih, ketiga tasawuf. Sehingga para ulama zaman dahulu mengibaratkan ilmu tauhid itu umpama tanah, ilmu fikih umpama tanaman, ilmu tasawuf akhlak umpama pagar. Coba bayangkan, kalau ada fikih dan tasawuf saja, tidak ada tauhidnya, amanu tadi umpama. Kita tahu Allah ada bagaimana belum? Itu tanaman sudah ada, salat sudah ada, katakanlah. Akhlak pun sudah ada. Ibarat ada tanaman dengan ada pagar, mau taruh di mana itu tanaman? Tanah belum ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya zal jalali wal ikram. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumit tamam. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kun ma'allah wa la takun kun ma'a man kana ma'allah. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhun nabiyul habibul karim. Allahumma ja'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna minal muhlisin waj'alna min ibadikas salihin. Amin ya mujibas sa'ilin. Para hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, sahabat hijrah yang sudah selalu mendapat ampunan dan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai ucapan puji dan syukur, kita serahkan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di atas segala limpahan rahmat serta karunia-Nya pada malam yang mulia ini, sehingga berkat kudrah iradah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, acara rutinitas sahabat hijrah, yakni melakukan pengkajian-pengkajian di dalam Islam dengan tujuan dan maksud adalah mengharap ridha daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iringan yang kedua, rahmat dan sejahtera, sama-sama kita ucapkan dan terus kita alamatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad ibni Abdillah
sallallahu alaihi wasallam, berikut kepada seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan segenap kerabat-kerabatnya yang mulia. Rahmat dan keampunan sama-sama kita doakan kepada seluruh para alim ulama, baik ulama itu adalah sifatnya mutaqaddimin atau ulama tersebut adalah sifatnya mutaakhirin yang muktabar keduanya. Yang mulia dan yang terhormat, ikhwan ataupun akhi selaku ketua daripada sahabat hijrah itu sendiri, yang mulia dan yang terhormat, akhi mungkin yang mewakili daripada sahabat hijrah secara umum, muslimin muslimat, mukminin mukminat, akhwat dan ikhwat sidang jamaah pendengar rahimakumullah. Cobalah dalam waktu yang singkat ini kita berbicara tentang persoalan-persoalan agama yang dengan intinya setelah pembicaraan nanti akan ada satu titik terang, akan ada satu ilmu tambahan dengan tujuan dan maksud adalah untuk senang hidup di hari yang kedua, yakni hari akhirat. Sidang jamaah yang terhormat, setiap sesuatu itu ada dua sisi tinjauan. Ada istilahnya sisi tinjauan pada kejadian, dan ada pula yang kedua istilahnya adalah sisi penilaian. Setiap sesuatu yang sudah baik pada kejadian, maka sesuatu tersebut tidak mesti dia akan baik pada penilaian. Lain bicara kejadian, lain pula bicara dengan penilaian. Manusia atas nama manusia, baik laki-laki ataupun perempuan, suatu ketika akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala melalui maut. Sekembalinya manusia menghadap Allah melalui akhir hayat, apakah manusia tersebut akan mendapat posisi baik di sisi Allah atau justru sebaliknya? Untuk mendapat posisi baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala bukan landasannya kejadian, tetapi untuk mendapat posisi baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kemudian adalah landasannya penilaian. Sidang jamaah yang terhormat, Allah berbicara di dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami jadikan insan, manusia, fi ahsani taqwim, pada sebaik dan sebagus rupa ataupun sebagus bentuk. Bicara khalaqna adalah Allah menjadikan. Satu sisi ada orang yang memberi terjemahan bebas, khalaqa itu Allah mencipta. Na itu adalah dhamir daripada dhamir yakni yang ada di dalam bahasa Arab. Sehingga kalau kita memberi terjemah bebas akan memiliki makna yang miring tanpa ada maksud daripada kalimat tersebut. Khalaqna, kami menjadikan. Kami di situ tujuki adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sebahagian memberi makna Allah itu bukan satu. Ada yang mengatakan Allah lebih satu. Mana bukti? Al-Quran bicara khalaqna, kami. Maka benarkah penelitian atau hal tersebut secara terjemah bebas? Secara terjemah bisa-bisa saja, khalaqna, kami menjadikan. Tetapi maksud daripada khalaqna itu tidak boleh kami, karena kami itu menunjuki kepada ramai. Sehingga kalau kita meyakini Allah itu lebih dari satu, na'udzubillahi min zalik,
Tetapi kenapa bicara ayat khalaqna? Kembali kepada persoalan ilmu, mungkin ilmu saraf. Mungkin ada yang ikhwan ataupun akhwat dari pondok pesantren dulu pernah menghafal huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Maka kalau kita memberi tasrif khalaqa yakhluqu khalqan, kita tasrif fi'il madhinya umpama khalaqa, khalaqa, khalaqu. Khalaqa itu dhamirnya huwa, khalaqa panjang, dhamirnya huma, khalaqu dhamirnya hum, banyak mereka laki-laki. Terus sampai khalaqat, khalaqata, khalaqna, khalaqta, khalaqtuma, khalaqtum, khalaqti, khalaqtuma, khalaqtumna, khalaqtu, khalaqna. Pada kalimat khalaqna itu dikandung dhamir nahnu, kami. Nahnu itu memberi dua makna. Pertama, nahnu itu adalah mutakallim ma'a ghairih. Kedua, ada istilah nahnu itu adalah mu'azzam nafsahu. Mu'azzam, Allah mengagungkan nafsahu, dirinya Allah. Sehingga kalau tanpa dasar ilmu pengetahuan yang demikian, akan ada penyimpangan dalam pengambilan makna secara terjemah bebas ayat Al-Quran. Salah. Tetapi khalaqna tersebut adalah mu'azzam nafsahu, terjawab dengan dhamir nahnu. Allah mengagungkan dirinya. Umpama sahabat hijrah mengatakan, apakah ada ikut persatuan yang ada di Batam Center? Umpama saja, ketua daripada sahabat hijrah tidak membawa nama diri sendiri. Kami mengatakan. Kami pada ucapan manusia itu tentu maknanya banyak. Mutakalim ma'a ghairih. Tetapi kalau kalimat dalam Al-Quran itu firman Allah, tidak boleh menunjukkan Allah itu banyak. Khalaqna tetap terjemah kami, tetapi di situ faedahnya mu'azzam nafsahu, Allah mengagungkan dirinya. Jangan coba-coba meyakini Allah lebih satu, bahkan banyak. Mana bukti? Ayat. Kalau memang Allah itu banyak, tertolaklah dengan ayat yang lain. Qul huwallahu ahad. Katakan olehmu, hai Muhammad, dia Allah itu ahadun, satu. Ikhwat dan akhwat yang terhormat, kembali kepada persoalan. Bicara Allah di dalam surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Insana itu adalah lafaz yang umum. Orang non-muslim, insan. Orang mukmin, insan. Orang mukmin yang taat, insanun. Orang mukmin yang maksiat juga insanun. Sahabat hijrah juga insanun. Orang yang mengaji, insanun. Orang yang tidak mengaji, insanun. Orang yang salat, insanun. Yang meninggalkan salat juga insanun. Maka bicara insan itu adalah fi ahsani taqwim. Kujadikan kata Allah Ta'ala itu pada posisi sebaik dan sebagus bentuk. Bandingan dengan makhluk adalah hayawan. Bandingannya bagus bentuk manusia dengan tumbuhan. Dan bandingan dengan ciptaan-ciptaan Allah yang lain. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim adalah ayat bicara itu pada posisi kejadian. Apakah sesuatu yang sudah baik pada kejadian akan baik pada penilaian? Belum tentu. Kalau saudari-saudara sekalian mengambil kesimpulan sesuatu yang sudah baik pada kejadian akan baik pada penilaian, maka sungguh orang muslim juga di akhirat akan menempati surga. Tetapi yang namanya ketika menghadap Allah tanpa membawa iman sebesar biji zarrah pun, maka tempatnya akan abadan abadi kekal di neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang jamaah yang terhormat, kesimpulan yang pertama, karena sesuatu itu ada dua tinjauan, tinjauan kejadian dan tinjauan penilaian. Sesuatu yang sudah baik pada kejadian, maka sesuatu tersebut tidak mesti baik pada penilaian.
Manusia satu saat akan kembali menghadap Allah melalui maut. Sekembalinya manusia itu menghadap Allah melalui akhir hayat, sudahkah manusia itu akan mendapat posisi baik di sisi Allah? Untuk mendapat posisi baik di sisi Allah bukan landasannya kejadian. Sehingga ayat laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim mesti kita ikatkan dengan ayat yang lain dalam surat Al-Mujadalah, yakni ayat 11. Allah bicara, yarfa'ullahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Untuk mendapat sisi baik di pandangan Allah di hari yaumil akhir, maka landasannya adalah dua. Pertama, amanu. Kedua, ilmu. Sidang jamaah yang terhormat, disinilah letak perbedaan kejadian dengan penilaian. Barulah manusia itu setelah baik pada kejadian akan baik pada penilaian. Unsurnya adalah dua. Pertama, amanu. Kedua, utul ilma darajat. Cobalah sedikit kita bicara mengenai amanu. Amanu bahasa Arab. Orang Arab mengatakan percaya itu amanu. Orang ajam itu selain Arab. Kita ajam, Batam ajam, Aceh ajam. Apa makna ajam? Ghairil Arab, selain daripada Arab itu ajam. Maka amanu bahasa Rasulullah karena orang Arab. Bahasa kita kalau kita terjemah adalah percaya. Kalau kita tanya apa arti amanu? Percaya. Sudahkah memada makna amanu dengan percaya? Belum. Itu umpama saja kita tanya sapi apa? Sapi, lembu. Masih kata yang berbeda tetapi dalam satu makhluk. Artinya amanu orang Arab, bahasa kita percaya. Datang orang China mungkin lain lagi bicara. Datang orang Jepang lain lagi bicara. Tetapi masih dalam satu kata. Amanu apa? Amanu billah. Amanu apa? Amanu bi malaikatillah. Amanu bi kitabillah. Amanu bi rasulillah. Amanu bi yaumil qiyamah. Amanu bi syarrihi wa khairihi. Untung baik dan untung jahat. Itu secara hafalan. Kalau dulu kita setelah lahir mungkin akan menjajaki belum langsung besar. Sebelum akil balik. Kalau laki-laki belum mimpi, perempuan belum datang halangan, maka kewajiban mereka adalah hafalan. Apa rukun iman pertama? Beriman percaya adanya Allah. Percaya adanya malaikat Allah. Percaya adanya kitab Allah. Percaya adanya Rasulullah. Percaya adanya hari kiamat. Percaya adanya adalah untung baik dan untung jahat. Tetapi setelah kita menjajaki umur 15 ke atas, kewajiban bukan lagi hafalan, tetapi memahami. Kalau belum memahami apa makna iman, maka belum terangkatlah kewajiban. Karena berbeda tingkatan umur, berbeda pula tingkatan kewajiban. Sidang jamaah yang terhormat. Pertama, amanu adanya Allah. Apa makna adanya Allah? Dari 6 rukun iman, satu saja kita buat analisa secara umum karena bicara waktu. Kalau ditanya sama orang, kamu beriman adanya Allah? Apa kita jawab? Aku beriman adanya Allah. Ditanya lagi, bagaimana kamu beriman adanya Allah? Apa yang akan kita beri jawaban? Karena ada itu adalah makna yang lebih daripada satu pahamnya. Kalau ditanya manusia sahabat hijrah malam ini, apa dikatakan? Ada. Kalau kita tanya Allah ada. Bahasa Arab wujud. Allah wujud. Sahabat hijrah wujud. Dua kata yang sama, tidak boleh mengakui maknanya juga sama. Cobalah sedikit saja. Allah kita akui ada. Manusia selaku ciptaan daripada Allah kita akui ada.
Tetapi ada yang ada pada Allah tidak boleh sama dengan ada yang ada pada selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang tidak sama, di mana letak perbedaan? Maka jawabannya adalah ada Allah itu ada bukan sebab diadakan. Ada manusia itu ada sebab diadakan. Dua, ada Allah itu memang adalah bukan karena hilang tidak ada, tetapi ada kita dengan sebab hilang tidak ada. Tiga, kenapa mesti pada kita mesti hilang tidak ada dulu baru ada? Karena atas nama selain daripada Allah itu pernah diiringi oleh zaman tiada. Tetapi Allah ada itu tidak pernah diiringi oleh zaman tiada. Sehingga sebut di dalam sifat yang kedua adalah qidam. Qidam bahasa Arab. Bahasa Al-Quran huwal awwalu. Awalu di situ awal. Makna awal Allah bukan banding dengan kita. Allah awal. Kalau kita manusia bandingan. Umpama siapa yang pertama masuk ke dalam ruangan, itu awal juga. Siapa yang akhir, umpama yang terakhir, akhir pula. Awal yang ada pada manusia, akhir yang ada pada manusia tidak boleh sama dalam ayat huwal awwalu wal akhiru. Dialah Allah yang awal, dialah Allah yang akhir. Artinya ketika kita meyakini kamu beriman kepada Allah, aku beriman kepada Allah. Apa yang kamu imani? Pertama, adanya Allah. Kalau ada yang ada pada Allah, kita sama meyakini ada dengan ada yang pada kita, itu masih belum terangkat kewajiban. Tetapi mesti meyakini Allah yang kusembah sehari semalam 5 waktu. Pertama, Allah tersebut bukan gabungan alif lam lam ha. Kalau kita tanya yang mana Allah? Alif lam lam ha. Itu gabungan alif lam lam ha, itu asma, nama. Sebahagian asmaul husna 99 tambah Allah 100. Jadi kalau ditanya yang mana Allah, itulah Allah. Sudahkah bebas kewajiban hukum agama tentang ilmu akidah? Belum. Karena kalau kita yakini Allah mana yang kamu sembah, ketika awal salat Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar kabira, Allah. Bismillah, dengan nama Allah, Allah. Alhamdulillah, Allah. Baca lagi bismillah, mau baca qul huwallahu ahad, Allah. Mau ruku, Allah. Bangun daripada ruku, i'tidal, sami Allah. Sampai kepada terakhir, assalamualaikum warahmatullah. Nama kita sebut selalu di dalam salat. Kalau ditanya, sudahkah kamu mengenal akan Allah? Apa jawab? Sudah. Mana kalau kamu kenal? Itulah alif lam lam ha. Belum kenal. Itu gabungan daripada huruf alif lam lam ha, kita baca Allah. Itu adalah nama. Sehingga sidang jamaah yang terhormat, bicara poin yang pertama, amanu billah, aku beriman kepada Allah. Adanya Allah, bagaimana ada? Atas nama tidak boleh sama ada dengan ada kita, memang sudah selesai. Kalau memang tidak sama, bagaimana? Jawab, ada kita, ada pernah didahului oleh tiada. Kalau lahir 2018, 2017 belum ada. Kalau lahir 1989, 1988 belum ada. Itu ada. Tengku Izal ditanya, ada. Saya ada. Ditanya sama orang, Allah ada juga. Apakah ada yang ada pada Tengku Izal sama makna dengan ada yang ada pada Allah? Kalau kita jawab masih sama, belum tuntas. Jawab beda. Beda yang pertama, ada kita pernah didahului oleh zaman tiada. Adanya Allah tidak pernah didahului oleh zaman tiada. Satu. Ada kita itu ada yang mengadakan. Ada Allah itu bukan sebab diadakan. Kenapa ada Allah itu tidak perlu diadakan? Karena zaman tiada itu tidak ada pada Allah. Adapun kita perlu diadakan karena zaman tiada ada pada kita. Berikutnya, ada yang ada pada kita, ada yang sesaat, ada sementara. Satu ketika kita akan menghadap Allah, semuanya akan punah atau meninggal.
Tetapi ada Allah yang sekarang kita akui ada itu bukan ada, satu saat akan datang tiada. Maka sifatnya adalah baqa wal akhiru. Bukan makna akhir itu banding dengan malaikat pencabut nyawa Allah akhir, bukan. Karena dalam riwayat kita bicara ilmu, yang terakhir akan mencabut nyawa adalah malaikat yang sering mencabut nyawa. Akhirnya dia mencabut nyawa sendiri. Apakah makna wal awalu wal akhiru Allah akhir daripada malaikat pencabut nyawa? Bukan. Tapi makna Allah itu akhir, tidak ada batas pada Allah Ta'ala. Kapan Allah akan datang tiada? Tidak pernah akan datang tiada. Akan selalu ada. Itulah makna baqa. Sidang jamaah yang terhormat, baru akan mendapat posisi penilaian bagus di sisi Allah di hari akhirat, maka landasannya adalah penilaian. Penilaian pertama Allah Ta'ala kepada kita selaku insan, amanum, beriman. Itu secara umum saja bicara iman kepada Allah. Kedua, tingkatan yang kedua, cobalah kita bicara sesuai dengan ketentuan judul. Jangan dibicara Pak Ustadz judulnya ini tentang pentingnya ilmu bagi generasi muda. Tapi mengenai ilmu, Pak Ustadz nggak ada bicara sedikit pun. Pak Ustadz pun bohong. Oleh karena demikian, jalur kedua untuk mendapat posisi baik di pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah utul ilma, darajat. Setelah beriman, berilmu, Allah akan menaikkan derajat. Sidang jamaah yang terhormat, pertanyaan berikutnya. Kalaulah ilmu yang sering kita bicara, ilmu itu kata yang umum. Bawa mobil butuh ilmu. Mencuri pun butuh ilmu. Ingin, katakanlah kalau kata tetangga sebelah, ingin mendapat apa yang ingin kita dapati, ingin ku dapati hati seseorang, butuh ilmu. Apa saja yang ingin lakukan, dasar di depan adalah ilmu. Tetapi kalau bicara Allah supaya mendapat posisi baik di sisi Allah di hari akhirat, apa ilmu yang mana? Karena ilmu itu umum sekali. Ke sawah butuh ilmu, ke ladang butuh ilmu, tidur butuh ilmu, makan butuh ilmu. Kalau nggak ada ilmu makan, sungguh bukan ke mulut kita masukkan, bisa-bisa ke hidung. Tanda ada ilmu. Nyo kamu itu tangku itu. Artinya kalau pertanyaan, ilmu yang mana yang memang wajib untuk kita tuntut? Jawabannya secara singkat, Allah memberi gambaran ilmu yang wajib kita tuntut melalui kejadian Luqmanul Hakim di dalam ayat. Pertama, Luqmanul Hakim ketika memanggil anak, ya bunayya, wahai anakku. Ilmu pertama, la tusyrik billah, inna syirka la dhulmun azim. Wahai anakku, jangan engkau duakan Allah, karena menduakan Allah itu adalah kezaliman yang sangat besar. Untuk supaya kita bisa tidak menduakan Allah, tidak mensyirikan Allah di dalam ibadat, butuhlah ilmu. Ilmu apa namanya? Disebutlah oleh ulama yang sering kita dengar, ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Tauhid bahasa Arab. Dasar kata wahada yuwahidu tauhidan. Karena bahasa Arab kalau kita wakaf, bunuh huruf ujung. Bahasa Arab kalau kita wakaf, bunuh huruf ujung satu. Itu mati huruf ujung, bukan mati dengan sendirinya, mati dengan kita bunuh. Kalau mati dengan sendirinya, tanda sukun di dalam Al-Quran, itu mati dengan sendirinya. Adapun yang wakaf-wakaf itu kita yang matikan. Contoh, wahada yuwahidu tauhidan. Tapi karena kita wakaf, berhenti bacaan tauhid, dalnya mati, dasar hidup. Kenapa mati? Kita pukul. Selain daripada kita pukul, itu mati dengan sendirinya. Contoh, qul huwallah, qul, lamnya mati. Mati lam itu bukan kita pukul, mati sendiri dia. Selain daripada yang wakaf-wakaf itu mati sendiri. Kalau wakaf-wakaf kita yang bunuh. Begitulah umpamanya. Artinya sukun huruf di dalam Al-Quran itu dua metode. Metode mati sendiri, metode kedua kita yang pukul.
Sehingga dasar kata ilmu yang wajib pertama, Luqmanul Hakim memberi ilmu kepada anak, ya bunayya la tusyrik billah, jangan engkau sekutukan Allah, inna syirka la dzulmun adzim, sesungguh menduakan Allah itu adalah kezaliman yang sangat besar. Untuk mampu kita tidak menduakan Allah, butuhlah ilmu, namanya ilmu tauhid. Satu. Secara singkat, setelah selesai Luqmanul Hakim memberi ilmu akidah secara hukum fardhu'in kepada anak, beralih Luqmanul Hakim kembali memanggil anaknya di ayat berikutnya, wahai anakku, aqimis shalah, dirikan olehmu wahai anak akan salat, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar, perintah kepada sahabat-sahabatmu untuk melakukan amar ma'ruf dan cegah kawan-kawanmu itu untuk melakukan kemungkaran. Amar ma'ruf nahi mungkar. Wahai anakku, kalau ketika kamu beramar ma'ruf bernahi mungkar terjadi persoalan, terjadi hambatan, rintangan, segala macam, apa kata Luqmanul Hakim kepada anaknya? Wasbir ala ma asabaka, bersabar olehmu wahai anak di atas apa yang menimpa engkau. Ini malam ini sedang beramar ma'ruf, sedang mengajak kepada hal-hal kebaikan. Wahai anak, kata Luqmanul Hakim, kalau terjadi memang di lapangan itu tantangan, wasmu wahai anak di atas apa yang menimpa engkau. Secara kesimpulan yang kedua, setelah memang memadai ilmu akidah, ilmu mengenal Allah, maka ilmu yang kedua yang wajib dipelajari adalah ilmu fikih. Itu istilah fikih. Kenapa bisa kita katakan ilmu fikih? Karena bicara aqimis shalah, dirikan olehmu wahai anak akan salat. Untuk kita bisa melaksanakan salat butuh ilmu, namanya fikih. Karena kenapa? Dalam salat ada rukun salat 13, ada syarat salat, menghadap kiblat, tertutup aurat, suci dari hadas besar, hadas kecil. Itu syarat. Pengertian syarat sesuatu yang berada di luar pekerjaan ibadah dan akan kekal dia hingga akhir daripada ibadah. Itu syarat. Kalau rukun itu sesuatu yang kita didapati di dalam perbuatan ibadah itu sendiri. Itu namanya rukun dan mesti ada hingga akhir daripada ibadah tersebut. Takbiratul ihram itu kalau ditanya apa itu? Rukun salat. Membaca Fatihah apa dia itu? Rukun salat. Tertutup aurat kalau kita tanya apa itu? Syarat salat. Syarat dan rukun mesti berhimpun hingga akhir daripada salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau setelah salam terdapat hal-hal yang membatalkan, tidak masalah lagi. Tapi kalau sebelum salam yang pertama terjadi umpama terbuka aurat, keluar hadas, tersentuh laki-laki dengan perempuan, batal salat. Karena pengertian sah, sahihun bahasa Arab, berkumpulnya syarat dan rukun, sama dengan sahihun, sah. Batal sebaliknya, kurang satu daripada syarat atau kurang satu daripada rukun, ibadah tersebut batalun, batal. Sah dan batal manusia itu mampu melihat. Sah dan batal itu manusia mampu meneliti. Karena di akhir-akhir beberapa hari ini kita dengar, untuk apa kamu nilai ibadah saya? Diterima atau tidak diterima itu kan urusan Allah. Mungkin sering kita dengar sahabat hijrah, itu apa kamu menilai ibadah saya? Diterima atau tidak diterima itu kan tugas Allah, bukan tugas kamu. Benar hal tersebut? Jawab benar. Tetapi kalaulah Allah ingin menerima ibadah seorang hamba, tentu ibadah yang sah. Sah itu mampu kita lihat melalui lengkap syarat, lengkap rukun. Sah. Setelah sah satunya ibadah, baru serah kepada Allah. Allah ingin mau menerima atau tidak. Ayat lain berbicara, wala umiru illa liya'buduna mukhlishina lahuddin.
tidak kuperintahkan, la umiru, tidak kuperintahkan kepada kalian, illa liya'budun, kecuali beribadah mukhlisina lahuddin, ikhlas. Rupanya untuk diterima ibadah ada tambah satu syarat, ikhlas. Tapi ikhlas bukan syarat sah ibadah. Ikhlas syarat diterima ibadah. Karena tidak ada rukun 13 salat itu salah satu rukun salat, ikhlas tidak ada. Oleh karena demikian, cobalah kita lihat susunan kata Al-Quran, begitu indah. Wala umiru, pertama diawali oleh la, tidak, bahasa kita. Sesudahnya itu ditemukan kata-kata illa, kecuali. Mungkin sahabat hijrah boleh mengambil satu ilmu di mana saja. Satu kalimat yang didasari oleh tidak kemudian ada kecuali, itu dalam bahasa Arab ilmu nahwu faedahnya adalah hasar. Faedahnya adalah hasar. Hasar bahasa Arab. Bahasa kita itu saja, lain tidak ada. Bahasa Aceh tok-tok, mungkin ada orang Aceh 1-2 di sini. Tok-tok, mungkin tak pernah dengar ya selain Aceh. Bukan TikTok, tok-tok. Jangan salah-salah nanti. Hasar, satu kalimat yang diawali dengan tidak, la, kemudian diketemukan illa, kecuali, faedah kalimat tersebut hasar bahasa Arab. Bahasa terjemahnya itu saja, lain tidak ada. Sehingga mengeluarkan makna tidak kuperintahkan kepada kalian untuk beribadah tok ikhlas. Begitu kira-kira. Hanya saja ikhlas, lain tidak ada. Contoh lain, kalimat yang lain mungkin sering kita ucapkan setelah salat, la ilaha illallah. La, tidak. Kita ketemukan illa. Tidak pertama jumpa dengan kalimat illa. Faedah dalam bahasa Arab hasar. Bahasa kita hanya saja. Tok Allah yang kita sembah. Kita ketemukan lagi, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, gimana bunyi ayat? Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidak lagi Allah memulai kata, tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali, faedahnya hasar. Hanya saja kuciptakan manusia adalah beribadah kepadaku. Maka liya'budun, lam tersebut faedahnya hikmah. Lam lil hikmah, bukan tujuan. Karena Allah bertujuan menciptakan sesuatu, Allah bersifat kurang. Tapi situ bukan tujuan Allah. Hikmah. Tujuan dengan hikmah beda. Kalau kita tanya handphone apa tujuannya? SMS, telepon lah secara umum. Tetapi sekali-kali ustadz itu kalau ngajar, geram tengok muridnya bandel, dilempar. Itu hikmah handphone, bukan tujuan handphone untuk lempar murid. Tapi hikmah itu bukan tujuan. Tujuan itu bukan hikmah. Bukan hikmah nama orang. Kunci motor, apa tujuannya? Mengaktifkan motor supaya bisa jalan. Itu tujuan dibuat kunci motor. Tapi sekali-kali kalau kita sedang duduk, gatal, kita garuk pakai kunci motor. Itu hikmah. Bukan tujuan dibuat kunci motor untuk garuk-garuk. Bukan. Hikmah. Jadi bicara Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun, lam tersebut lam pada liya'budun, faedahnya adalah lam lil hikmah. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali hikmahnya untuk menyembahku. Kalau bertujuan Allah, banyak manusia yang tidak menyembah Allah. Seolah Allah ada rencana yang merasa kurang. Tidak sampai perencanaan Allah. Tidak boleh. Allah tidak boleh merasa bersifat dengan kekurangan. Karena Allah bersifat jamal dan kamal. Sempurna Allah Ta'ala. Sidang jamaah yang terhormat, yang ingin bicara inti persoalan adalah, kalau bicara mengenai la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali yang ada Allah, itu hasar. Wa ma khalaqtuk juga begitu. Termasuk yang pertama tadi, yang pertama tadi,
Apa yang pertama tadi? Kalimat yang faedahnya hasar. Coba akhwat atau ikhwat kalau panggilan akhwat. Apa tadi yang pertama? Ya. Inilah kalau memang yang serius orang ngomong, yang dengar nggak serius. Seperti inilah kira-kira. Ya. Sudah, akhwat dan ikhwat yang dimuliakan Allah. Inti persoalannya adalah tentang ilmu yang kedua, tentang adalah aqimis shalah, ilmu fikih. Karena untuk sah satu ibadah itu yaitu bersatunya rukun dan syarat sama dengan sahihun. Untuk diterimanya satu ibadah bukan tugas kita, memang itu tugas Allah. Tetapi kalau ingin diterima ibadat itu mesti yang sah. Mana mungkin Allah menerima ibadah yang tidak sah atau tidak, kita mampu melihat, mengkoreksi melalui apa? Rukun salat yang 13, syarat salat yang sekian, yang membatalkan salat berapa perkara. Setelah itu barulah bicara ayat wala umiru illa liya'buduna mukhlishina lahuddin. Tidak kuperintahkan kalian itu beribadat kepadaku kecuali hasar itu saja, tok mukhlisin, ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tanyakan lagi, ma huwa salat? Apa itu salat? Coba kalau ada sahabat hijrah yang mampu menjawab, ma huwa salat? Kalau ditanya apa salat? Salat sembahyang. Itu sama seperti kita tanya apa sapi? Sapi lembu. Itu masih sama, hanya beda kata. Apa salat? Nah, orang bilang salat, orang Arab salat, kita sembahyang. Bahasa Inggris apa? Prayer. Saya nggak bisa bahasa Inggris. Artinya beda bahasa, beda bentuk pelafalan. Jadi kalau ditanya apa salat sembahyang? Bukan. Jawab. Salat itu bahasa Arab. Cara memberi makna bahasa Arab dua. Pertama secara logat bahasa, kedua secara istilah syariat. Secara logat pengertian salat ad-du'a'u bi khairin, doa dengan kebajikan. Tetapi kita tidak boleh bertumpu kepada makna logat, sehingga di tahun akhir 2016 didapati aliran sesat. Sudah salat, sudah. Kenapa? Karena pengertian salat secara bahasa yang diambil mereka, doa'u bi khair, doa dengan kebajikan. Tutup mata, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sudah salat, sudah. Mana doa'u bi khair? Itu sesat. Tidak boleh mengambil pada makna logat, tetapi ambillah pada makna istilah syariat. Ma huwa shalah fi istilah syariat? Jawab, salat, as-salatu aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslimi bi syara'ita makhsus. Artinya aqwalun beberapa perkataan, wa af'alun dan beberapa perbuatan, muhtatamatun dibukakan perbuatan tersebut dengan takbir, wa muhtatamatun dan diakhiri disudahi dengan taslim, diikut sertakan dengan syarat beberapa yang terkhusus. Itulah salat. Ditanya lagi berapa rukun salat? Jawab 13. 13 dibagi berapa? Dibagi 3. Rukun 13 itu terbagi 3. Pertama namanya ruknun kalbi, rukun kalbi, rukun perbuatan hati. Kedua ada namanya rukun fi'li, berupa perbuatan anggota. Yang terakhir ada namanya rukun qauli, berupa perkataan. Cobalah kita lihat secara umum saja, karena kalau bicara pada ini malam tidak tuntas, tidak selesai. Secara umum saja, rukun salat yang 13 bagi 3, ada qauli, ada fi'li, ada qalbi. Mana qalbi? 2. Mana dia? Pertama niat. Jangan qalbi. Maka sering orang mengatakan hati-hati di jalan, qalbi fit tarik. Hati-hati di jalan.
Itu hati-hati dengan hati. Hati-hati dengan hati. Kalbul kalbi bil kalbi. Hati-hati dengan hati. Tapi bahasa Arab itu jangan dipedawani. Itu Arab pagar namanya itu. Artinya apa? Niat letak di hati. Kalau memang ketika niat kita bukan di hati tapi di mulut, tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena tidak ada rukun salat. Ini hati-hati membedakan antara lafaz dengan niat. Terserahlah ada yang mengatakan lafaz itu bid'ah, tidak ada. Itu tidak bicara kita dulu. Itu hukumnya sunnah saja. Mau baca dapat pahala, mau tidak baca tidak dapat dosa. Karena pengertian sunnah adalah ma yusabu ala fi'li wa la yu'aqabu ala tarki. Diberi pahala kalau kita kerja, tidak berdosa kalau kita tinggal. Jangan ribut dengan masalah usalli itu. Memang Rasulullah orang Arab, ketika berdiri mana ada usalli, karena ketika niat orang Arab pakai bahasa apa? Bahasa Arab, karena Nabi orang Arab. Ketika Allah dalam hatinya usalli fardal maghribi hingga akhir. Tapi kalau kita orang ajam, diberi peluang dalam agama boleh niat dengan bahasa selain Arab. Bukan menutup tidak boleh niat dengan bahasa Arab. Kalau kamu paham boleh silakan. Tapi kita terjemah bahasa Aceh sahaja lun tumayang fardu maghrib liharaka mada kiblat karena Allah Taala. Itu kalau nggak paham tanya Maijal nanti. Bahasa kerajaan Aceh. Bahasanya sahaja aku salat fardu maghrib 3 rakaat hingga akhir. Itu jangan di mulut tetapi di hati. Rukun kalbi. Rukun kalbi yang kedua, tartib yang terakhir. Tertib itu bukan fi'li, dia bukan kauli, tetapi bicara hati. Berikutnya ada namanya rukun fi'li. Kalau ditanya, soal jika kita ditanyai orang, berapakah rukun fi'li dalam salat? Jawab. Rukun fi'li ada? Ayo. Rukun fi'li ada? 13 sudah kita bagi tadi. Kalau 2 sudah masuk kalbi, maka tinggal 11. Mana rukun fi'li? Ayo kita hitung saja. Pertama, rukun fi'li apa? Berdiri benar pada salat wajib. 1. Kedua, rukun fi'li yang berupa perbuatan. Rukun 2. Iktidal dulu. Iktidal, jangan sujud langsung. Iktidal 3. Sujud 4. Duduk di antara 2 sujud 5. Satu lagi, duduk pada tahiyat akhir. 6 rukun fi'li. Saya ulang, rukun fi'li dalam salat adalah berdiri benar, rukun, iktidal, sujud 2 kali ya, duduk antara 2 sujud, dan yang terakhir adalah duduk pada tahiyat akhir. Itu rukun fi'li, jumlahnya 6. 13 potong 2 tinggal 11. 11 potong 6 tinggal 5. Itulah rukun kauli. Kita hitung mana rukun kauli. Pertama, mengucapkan takbir, bukan angkat tangan. Niat kalbi. Ya, niat sudah masuk rukun kalbi. Bukan angkat tangannya. Tapi yang menjadi rukun kauli yang pertama, mengucapnya Allahu Akbar. 1 rukun kauli. Kedua rukun kauli, baca Fatihah. Terserah masalah ada khilaf, ada mazhab selain Syafi'i bismillah bukan ayat dari Fatihah. Kita Syafi'i bismillah itu 1 ayat daripada Fatihah. Sampai apa? Bismillahirrahmanirrahim hingga akhir adalah amin masuk daripada Fatihah atau tidak? Tidak. Dalam Al-Quran kalau baca Fatihah tidak ada tulisan amin. Maka amin bukan bahagian daripada Fatihah. Kalau ditanya, karena sahabat hijrah ini sudah ada pengajian rutin, kenapa kamu mengucap amin padahal dalam surat Fatihah tidak ada? Apa jawab? Iya sunnah. Kenapa? Itu hukum. Kenapa? Kenapa jawab amin? Ikut-ikut. Orang ikut masuk pada kita ikut juga. Jawabnya karena dalam surat Fatihah 7 tersebut ada lafaz yang mengandung makna doa. Ihdinas siratal mustaqim. Itu doa permintaan, permohonan. Setiap permohonan sunat untuk mengucapkan amin. Hati-hati mengucap amin. Kalau a panjang, min tak panjang, itu aman.
Kalau tak panjang A, tak panjang di mim, itu pun bukan makna amin. Karena amin yang dimaksud di situ adalah istajib. Terima olehmu, ya Allah. Baca yang benar, A panjang, min panjang. Karena itu kalau beda Anda mengucapkan bukan nanti ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzi hingga akhir, amin, bukan terima olehmu, ya Allah. Aman, amanu. Itu A tak panjang, min tak panjang. Ini butuh kepada ilmu tajwid. Mat apa dia, berapa panjang dia, min mat apa dia, berapa panjang dia. Oleh karena demikian, kalau baca amin panjang di A, pendek di min, Abu Bakar sifatnya apa? Al-amin, terpercaya. Suratal ladzina an'amta alaihim hingga akhir, amin, terpercaya ya Allah. Hati-hati. A-nya panjang, min-nya panjang, baru makna istajib, terima olehmu ya Allah. Kenapa sunat mengucapkan amin? Jawab, karena ada lafaz yang berbentuk doa. Contoh saja di kunut, yang kita baca kunut, Allahumma hdina fiman hadait, amin, karena doa. Wa afina fiman afait, amin, kenapa? Ada doa. Sampai terakhir, wa qina birahmatika syarra ma qadait. Ya Allah, qina, kami berlindung kepadamu ya Allah, min syarri, daripada keburukan, ma qadait. Ma qadaita. Karena kita wakaf, ma qadait. Tak tersebut mati kita pukul. Dasarnya qadaita, daripada ketentuan burukmu. Itu makna waqina birahmatika syarra ma qadait. Ya Allah, ya Tuhan kami, aku berlindung, kami berlindung kepadamu ya Allah, daripada ketentuan burukmu terhadap kami ya Allah. Birahmatika, dengan rahmat dan kasih sayangmu. Sampai setelah itu waqina birahmatika syarra ma qadait, apa bacaan berikutnya? Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Kenapa anda amin? Sering nih kalau ada perhatikan, kenapa imamnya mengecilkan suara? Karena lafaz tersebut puji-pujian kepada Allah, bukan lafaz yang mengandung makna permohonan. Maka tidak amin lagi. Kapan kita amin? Ketika imam membesarkan lagi, wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi rasulillah ajmin. Amin lagi kita. Sunat. Oleh karena demikian, rukun qauli yang kedua membaca Fatihah dari ba bismillah hingga waladhdallin. Amin, sunat baca. Tapi kalau ingin mendapat pahala sunat, mayusabu ala fi'lih wa la yu'aqabu ala tarkih, harus benar. Tajwid harus dipertimbangkan. Berikutnya rukun qauli setelah mengucapkan takbiratul ihram. Takbir selain takbiratul ihram apakah rukun kalau ditanya? Tidak. Rukun? Tidak. Takbir apa namanya? Takbir intiqal. Rukun qauli yang ketiga. Ya? Rukun qauli yang ketiga. Ya? Membaca tasyahud awal atau akhir? Akhir. Awal bukan rukun daripada salat. Berani Pak Ustaz mengatakan, kenapa tidak? Di dalam kitab Sabilal Muhtadin yang dikarangan oleh Syekh Muhammad Arsyad Abdullah Al-Banjari, di situ ditulis bahwa satu ketika baginda Nabi ketika salat zuhur lupa dengan tahiyat awal, sehingga bangun Nabi ke rakaat ketiga, Nabi tidak kembali kepada tahiyat awal. Akhir daripada sebelum salam, Nabi sujud, namanya sahwi. Sujud sahwi. Kalau memang rukun tahiyat awal, Nabi tidak boleh dengan sujud sahwi. Mesti ganti, rukun tidak boleh ditempel dengan sujud sahwi. Rukun salat itu kalau lupa mesti ulang sebelum salam. Kalau enggak sah. Yang menjadi rukun salat 13 itu kalau lupa tidak boleh ditempel dengan sujud sahwi. Di situ menjadi bukti dan dalil bahwa ketika Nabi salat zuhur, tahiyat awal lupa, Nabi tidak kembali. Tapi sebelum salam Nabi melakukan sujud sahwi. Pertanda duduk tahiyat awal bukan rukun daripada salat, tetapi sunat. Sunat terbagi dua di dalam salat. Ada sunat hay'ah, ada sunat ab'ad. Pengertian sunat ab'ad adalah sunat yang apabila tinggal sunat sujud sahwi. Sunat hay'ah kalau kita tinggal tidak sunat sujud sahwi. Sudah. Takbiratul ihram, baca Fatihah,
Membaca tasyahud akhir, bukan tasyahud awal. Mana mulai tasyahud akhir, mana akhir tasyahud akhir? Coba. Mana pertama? Bacaannya, ini rukun qauli. Apa bacaan pertama? Jangan seperti saya tanya sama jenazah. At-tahiyyatul. Jangan at-tah, ini berhati-hati. Jangan at-tah, ini berhati-hati. Nanti kalau memang ngaji kitab Sabila tertulis salah satu syarat sah membaca rukun qauli, tidak boleh tambah huruf, tidak boleh kurang huruf, tidak boleh tukar huruf. Kalau Anda baca at-tah dengan tasydid huruf ha, sudah tambah satu huruf. Batal rukun qauli, batal salat. Batal salat, tidak ada salat, tidak ada salat. Dosa besar. Masuk neraka kalau nggak sempat taubat. Ujung-ujung neraka. Padahal permasalahan kan sepele. Hanya saja menambah tasydid pada ha. Masuk neraka. Tuh, berani Pak Ustaz mengatakan dengan tanpa baca tasydid masuk neraka? Berani. Sama seperti orang mengatakan seperti ini. Orang pergi ke sawah tidak bawa cangkol mati. Percaya? Percaya? Kita atur. Orang nggak bawa cangkol. Ini dahulu, sekarang sudah ada apa proyektor apa namanya itu. Motomu saja. Nggak bawa cangkul ke sawah, orang mati. Kenapa? Kita atur. Ini natijah ilmu mantik bahasanya. Kalau bahasa modern filsafat. Tapi filsafat yang tidak bercampur dengan filsafat Yunani boleh belajar. Tapi filsafat yang sudah bercampur dengan Yunani tidak boleh belajar. Haram. Mantik istilahnya. Ilmu logika. Nggak bawa cangkul pergi sawah mati. Ayo kita atur. Kalau nggak bawa cangkul, nggak bisa cangkul tanah. Nggak bisa cangkul tanah, nggak bisa tanam padi. Nggak bisa tanam padi, nggak tumbuh padi. Nggak tumbuh padi, nggak ada beras. Nggak ada beras, nggak tahu makan apa. Nggak tahu makan apa, mati. Akhirnya kesimpulan apa? Nggak bawa cangkul ke sawah, ujung-ujung mati. Benar, kenapa tidak? Begitu juga halnya yang tadi. Dengan menambah tasydid pada ha, masuk neraka. Loh, bisa. Kenapa? Kita atur. Menambah tasydid pada ha itu batal rukun qauli. Karena menambah huruf. Kalau sudah batal rukun qauli, tidak ada rukun satu, tidak sah salat. Karena sudah sah salat lengkap rukun. Kalau memang tidak ada rukun satu, tidak sah salat. Tidak sah salat, pasti tidak ada salat. Salat ada, tidak sah, tidak dihitung. Tidak sah salat, tidak ada salat. Tidak ada salat, berdosa. Dosa apa? Besar. Dosa besar, tempat taubat apa ujung-ujungnya? Neraka. Kesimpulan apa? Menambah tasydid pada huruf ha, masuk neraka. Selesai masalah. Saya ngomong aja, nanti belajar. Rukun qauli yang berikutnya membaca tasyahud. Mulai dari at-tahi. Jangan at-tah. Jangan tambah huruf. Sama seperti orang baca surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid, walam yulad, walam yakullahu kufuwan ahad. Total salah. Pada huruf fa coba buka Quran, tidak ada tasydid. Kuf, bukan kufuwan ahad. Jangan kuf. Tambah huruf sengaja bisa menyebabkan na'udzubillah nanti merubah tulisan Al-Quran. Jangan kuf. Tidak ada tasydid pada fa. Termasuk lagi ini juga berhati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan rah. Tidak ada tasydid pada ha yang kedua. Perhatikanlah bahasa Al-Quran. Yang ada rah pertama, hanya mati. Rah. Ha itu kan huruf wastal khalaq. Pertengahan khalaq, pertengahan tenggorokan ya. Ha, rah. Kedua tidak lagi rah. Tapi coba perhatikan. Kita tidak perlu mengkambing hitamkan orang. Lihat saja bacaan sendiri. Rah atau ra. Pada yang kedua. Rahman Rahim. Jangan Rahman Rahim. Tambah satu huruf. Hati-hati. Hati-hati. Karena bismillah termasuk satu ayat daripada Fatihah. Salah baca Fatihah, tambah tasydid pada ha ujung-ujungnya. Nah, itu saya nggak mengatakan. Hati-hati. Termasuk karena mungkin sudah sampai pada pembicaraan tentang ilmu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Kitab Sabilal Muhtadin bicara iyyaka, akan engkau kalau pakai tasdid. Iyyaka na'budu, kami menyembah, wa iyyaka, dan akan engkau ya Allah nasta'in, kami meminta pertolongan. Saya sampai jam berapa ini? Jangan nasi ngobrol terus, ini nggak sampai terminal. Jam sudah 9:30 biasanya. Jam 9. Jam 10 ya. Biar kita bisa rangkumkan nanti. Jangan berkepanjangan, nanti saya pun awalu wal akhiru kemarin nanti. Ya, nggak salah juga. Artinya apa? Coba kita perhatikan sedikit lagi. Yang penting-penting dulu. Dalam Sabilal Muhtadin menyatakan, kalau kita baca pakai tasydid pada iya, itu akan engkau Allah yang na'budu, kami menyembah. Kedua, nasta'in, pakai tasydid. Tetapi yang sangat berbahaya kalau menghilangkan tasydid. Kalau sengaja, dalam kitab menyatakan na'udzubillah, kafir, murtad dia. Kalau sengaja pasti tahu. Perbuatan sengaja kan dasarnya tahu. Tidak boleh buang tasydid, kita tahu, tapi kita buang, itu sengaja. Kalau sengaja kafir. Kenapa kafir? Karena membaca iya tanpa tasydid, iya, mungkin kita buru-buru baca Fatihah, iya kena berdua, iya kena stain, tak ada tasydid, itu memberi makna adalah akan cahaya matahari kami nak budu menyembah, wa iya kana stain, dan akan cahaya matahari kami meminta pertolongan, maka kafir kalau sengaja. Sidang jamaah yang terhormat, itulah bismillahirrahmanirrahim, hati-hati, at-tahiyatul hati-hati, iyyaka hati-hati. Katakanlah kufuwan ahad, baca ayat, surat, sunat. Kalau salah dosa, hati-hati. Coba pertanyaan, siapa mending dapat dosa dengan tidak dapat pahala? Coba. Mending tidak dapat. Kalau baca qul huwallahu ahad salah dapat pahala, mending enggak baca. Kalau baca salah dapat dosa, mending enggak baca. Minimal modal enggak habis. Kita mengharapkan laba, keuntungan, karena bicara sunat harap keuntungan. Imam Ghazali bicara. Karena kalau sunat itu kita kerja berpahala, kita tinggal tidak berdosa, hanya harap dengan mengharap sedikit keuntungan, malah dosa yang kita dapati. Kalau baca qul huwallahu ahad pada ujungnya kufuwan ahad salah dosa, mending tidak baca. Iya atau tidak? Iya. Sah salat, sah. Jadi jangan baca, bukan jangan baca, baca tetap baca, tapi jangan kufuwan ahad. Mungkin ada akhwat atau ikhwan yang sudah berkeluarga, umpama sekali akhwat masak kuahnya kebetulan satu hari asin. Pak Ijal marah. Oh, Pak Ijal belum ada ya, jangan Pak Ijal lah, jangan Pak Ijal, belum ada Pak Ijal, Pak Wawan. Satu ketika kuahnya asin dimasak sama di rumah. Kalau asin apa yang kita larang? Besok jangan masak kuah lagi, begitu kan? Kalau begitu yang kita larang, alamat makan nasi kering besok. Tetapi bilang sama, tolonglah garamnya dikurangi sedikit. Bukan qul huwallahu ahad yang dilarang jangan baca, baca tetap baca, tapi jangan Bukan kuah yang kita larang jangan masak, tetapi garam kurangi sedikit. Itu bijaksana. Jangan ketika orang baca Quran di dalam WC melarang. Bukan baca Quran yang kita larang, dalam WC jangan baca, selesai masalah. Maka oleh karena demikian, berikutnya takbiratul ihram, rukun qauli, baca Fatihah rukun qauli, baca tasyahud akhir tahiyat akhir, dan keempat salawat kepada baginda Nabi pada tahiyat akhir, bukan pada tahiyat awal. Terakhir salam yang pertama. Yang dikatakan salam bukan mengangguk kepala ke kanan, itu fi'li. Tetapi ini qauli, perkataan. Assalamu alaikum. Jadi yang menjadi wajib mana? Membacanya. Cuman sunnah sekaligus baca menganggukkan kepala ke kanan dan ke kiri. Menjadi rukun salat yang terakhir adalah salam yang pertama. Salam yang kedua bukan rukun salat. Sidang sahabat hijrah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah bicara Luqmanul Hakim yang kedua, aqimis shalah. Panjang persoalannya, maka perlu belajar ilmu yang kedua, ilmu fikih.
Terakhir adalah Luqmanul Hakim setelah memang lengkap ilmu fikih, bicara kepada anak, ya bunayya wala tamshi fil ardi maraha, wahai anakku, jangan engkau berjalan di atas permukaan bumi hal keadaan engkau berjalan maraha, bukan marah, congkak, sombong, angkuh. Inilah yang dikategorikan ilmu tasawuf atau ilmu akhlak. Kesimpulan, ketiga-tiga ilmu itu adalah butuh, tetapi nomor satu butuh ilmu tauhid, kedua fikih, ketiga tasawuf. Sehingga para ulama zaman dahulu mengibaratkan ilmu tauhid itu umpama tanah, ilmu fikih umpama tanaman, ilmu tasawuf akhlak umpama pagar. Coba bayangkan, kalau ada fikih dan tasawuf saja, tidak ada tauhidnya, amanu tadi umpama. Kita tahu Allah ada bagaimana belum? Itu tanaman sudah ada, salat sudah ada, katakanlah. Akhlak pun sudah ada. Ibarat ada tanaman dengan ada pagar, mau taruh di mana itu tanaman? Tanah belum ada. Kalau fikih tasawuf saja, atau sebaliknya. Tapi yang pertama, memang ketiga ilmu itu butuh, lebih butuh tanah. Setelah ada tanah, tentu kita bercocok tanam. Supaya tanaman tidak dimakan oleh yang memakan, kita pagari dengan ilmu akhlak. Ria jangan ada, takabur jangan ada, angkuh, congkak, buang. Hiasi dengan sifat-sifat terpuji. Sidang jamaah sahabat hijrah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya ilmu wajib kita tuntut, jawabnya wajib. Kalau ditanya ada ayat Al-Qur'an yang menyatakan wajib menuntut ilmu, apa jawab? Ada. Kalau nggak ada yang tulisan langsung wajib, tidak ada. Tetapi ayat menyatakan adalah fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Itu dalil Al-Qur'an mengaji. Kajian seperti malam ini. Apa maknanya? Bertanyalah olehmu ahla zikri kepada ahli zikir. Ahli zikir bukan ahli la ilaha illallah, bukan subhanallah walhamdulillah. Ahli zikri itu ahli ilmu. Kapan kamu bertanya? In kuntum la ta'lamun, jika kamu tidak mengetahui. Inilah ngaji. Hadis jelas dari dulu sudah kita hafal. Talabul ilmi faridatun. Faridatun fardu, fardu wajib. Apa yang wajib? Apa yang wajib? Tuntut yang wajib. Setelah kita tuntut tidak berilmu, apakah kita berdosa? Tidak. Mungkin sedikit saya sampaikan lagi. Itu ibarat bahasa nahwunya talabul ilmi mudaf mudaf ilaih, idafah bahasanya. Mana mudaf? Talab. Ilmi mudaf ilaih. Kalau ketentuan mudaf dan mudafun ilaihi, yang bicara adalah mudaf. Talab. Yang wajib apa? Tuntut. Setelah tuntut Pak Ustaz, udah bilang rukun kauli udah 10 kali, enggak tahu-tahu masih dosa? Tidak. Karena kenapa? Sudah tuntut. Ada orang tidak menuntut sehingga tidak bisa, dosa dia. Maka tidak tahu yang pertama sudah ngaji, mungkin pikirnya sudah bercampur. Si Ani tunggu di sana, si Anu tinggi di sini, begitulah. Bercampur sehingga apa yang dibilang ustaznya nanti ngawur. Wajibnya sudah terlepas, karena yang wajib tuntut. Talab itu tuntut, bahasa kita cari. Yang wajib cari. Setelah kita cari tidak kita dapati, apakah kita masih berdosa? Jawab tidak. Tetapi orang tidak mencari sehingga tidak dia dapati, itu dia Kenapa dosa? Bukan dosa tidak mendapati, tapi dosa tidak mencari. Maka yang wajib mengaji. Bahasa Aceh, apa yang dikeren tu? Wajib but hana wajib jud. Yang tanya nanti sama Pak Izal. Ya, jud. Jangan jet nanti ini nanti. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, akhwat dan ikhwat yang dimuliakan Allah, inilah umpama ulama. Ilmu tauhid, ilmu akidah tentang mengesahkan Allah umpama tanah, ilmu fikih tentang sah ibadah umpama tanaman, adapun ilmu tasawuf, ilmu akhlak itu umpama pagar. Mudah-mudahan sahabat hijrah sekalian sedang meniti karir mencari ilmu pengetahuan. Inilah makna butuhnya ilmu pengetahuan bagi generasi muda. Sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin session tanya jawab, mungkin
Biarpun saya datang kali pertama titik koma, titik atas nggak tahu di mana berserakan, nggak apa-apa lah. Mungkin hari ini untuk kali pertama, ke depan nggak datang lagi. Mungkin sekian dan terima kasih. Itulah kira-kira kesimpulan, ambil sendirilah. Saya menyampaikan yang memang penting-penting dulu. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.